Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumil liqa'illah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayenipun ingkang kula hormati meskipun dumateng para alimul ulama, para rama kiai, para habaib, para masyayikh, sebelum dumateng Al-Habib Muhammad Al-Hasni, dumateng kita sedaya Ramoyai selamat, sebelum sedaya negara pemerintahan, Bapak saking anggota dewan yang wonten, Bapak Lurah, Ibu Sekam, lan sedayanipun mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sing amine bater lo dumake utange lunas. Amin. Sing ora amin utange tambah akeh. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, telu menika alhamdulillah kita sareng-sareng ngawontenaken pengaosan. Ini mungkin katanya pengawasan pertama setelah PPKM nggih. Insyaallah setelah ini sedayanipun lancar insyaallah nggih. Sing nyambut damel nggih nyambut damel, sedayanipun lancar, perekonomian lancar, dan kita semuanya dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu seumur hidup sakit itu sangat jarang sekali. Jenengan hampir-hampir mboten nate mireng Kanjeng Nabi niku gerah nggih. Kanjeng Nabi niku gerah itu yang paling parah ketika beliau akan meninggal dunia. Ini gerah Kanjeng Nabi. Kalau pas perang umpama kena panah dilempari kan itu bukan karena gaya hidup, bukan sakit karena gaya. Jadi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seumur hidupnya hampir-hampir tidak pernah sakit. Itu seumur hidupnya Kanjeng Nabi. Bahkan pernah Raja Mesir itu mengirimkan dokter ke Madinah, tabib niku. Dokter itu digunakan nanti kalau ada di antara sahabat yang sakit atau ada warga Madinah yang sakit, mungkin ditambani kali dokter itu. Ternyata dokter itu seminggu ada di kota Madinah nganggur. Kira-kira nek dokter teng mriki lah, masya Allah, ora tahu sepi gitu nggih. Niki sedina teng Madinah, seminggu teng Madinah niku nganggur, ditunggu sampai sekian lama nganggur dokter. Akhirnya sama Kanjeng Nabi disuruh pulang. Wes kowe mulya, mungkin kamu di daerahmu lebih diperlukan dibandingkan di sini. Sampai di riwayat yang lain Kanjeng Nabi mengatakan nahnu qaumun la na'kul hatta naju fa idza akalna la nashba. Kanjeng Nabi niku dawuh kita ini insyaallah jarang ada yang sakit. Kenapa? Kita ini sekelompok kaum tidak makan kecuali nunggu lapar, dan kalau makan tidak sampai ke kenyang. Ini termasuk sunnah tapi arang-arang sing nglakoni niki nggih. Awak dhewe lak mesti makane kok sarapan iki kudu mangan nggih. Padahal wis mangan roti telu iki nek ora sego ya ora sarapan nggih. Wis mangan roti telu nganggo ndok, nganggo semangka siji. Kuwi wis sarapan durung, kok urung nganggo sego. Itu termasuk bid'ah dolalah nih. Jadi
kita ini perlu sekali-sekali niru gaya hidupnya Kanjeng. Terbukti loh nggak sakit nih orang-orang Madinah. Kenapa? Kalau makan itu nunggulah lapar. Kalau sampai makan itu nggak sampai ke kenyang. Itu gaya hidupnya orang yang hidup di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, selain takdir, terus takdir ora usah dibahas nih. Usah sehati kaya apa nek takdire mati ya tetep bakal ini wis takdire lara ya tetep bakal lara. Niku takdir, tapi rata-rata secara medis orang itu sakit penyebabnya karena satu di antara dua. Kalau karena faktor turunan itu jarang. Rata-rata apa? Satu, goro-goro urusan makanan. Yang kedua karena urusan pikiran. Itu sebabnya orang sakit. Jadi unjukannya ini 5 lagi. Air putih, larutan pagi 3, susu. Ini kopi, susu itu ini nek lonjol sedaya anyang-anyangan iki. Nah, tapi Masya Allah Pak Samad ini ibu ya tenanan ya Pak. Itu sing doyan sing pundi? Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kan no, tak campur saya. Jadi dimuliakan Allah Taala. Jadi sebab sakit itu dua. Yang pertama karena mikir, yang kedua karena makan. Ini sudah sebab sakit dari dua ini. Rata-rata sebabnya karena pikiran, yang kedua karena makan. Lalu niku saya kurang lebih bulan Agustus itu diundang isi kajian Zoom sama dokter-dokter. Jadi waktu itu dokternya ya tentang urusan medis, saya bahas tentang urusan agama dari sisi agamanya. Temanya waktu itu tentang stroke. Buka-buka kabeh selamat insyaallah. Itu kata dokter-dokter dulu itu jatahnya orang itu kena stroke itu umur 60 tahun ke atas. Rata-rata itu stroke, pembuluh darah itu pecah. Itu umur 60 tahun ke atas. Sekarang ini umur 30 tahun yang stroke bisa sakit. Menurut stroke itu sudah banyak. Niku. Dan menurut saya itu kata dokter-dokter itu di antaranya yang disampaikan ketika itu Habib perlu disampaikan kepada masyarakat, Habib, tolong kalau sakit tanya dokter, jangan lihat Google. Kuwi medeni kuwi. Termasuk di antaranya menurut dokter niki hoax. Minyak kayu putih obat Covid. Minyak putih obat. Lah mungkin ada yang minum mari mungkin, tapi saya minum enggak mari luwih akeh. Obat Covid itu enggak ada, sampai sekarang belum ada obat yang resmi. Kita apa Pak? Enggak ada obat Covid yang resmi. Minyak kayu putih obat Covid mungkin ada lagi. Apalagi biasanya apa? Degan ya? Degan obat Covid. Saya gua dari nanti ngunjuk baikon obat Covid itu dari nanti kerumuh. Tapi nek ngunjuk baikon tenan insyaallah mari, soalnya langsung apa? Mati ya takdir itu ya. Kalau Nabi Muhammad. Jadi kembali, jadi penyebab yang pertama sebab sakit itu karena makanan, kemudian karena pikir. Makanya sekarang makan yang sehat. Yang kedua pikir juga yang wajar. Lah wong tagihan SPP anak bulan November wis dipikirin mulai saiki. Tagihan tidak usah, pokoknya kita mikir tugas kita hari ini tugas kita ngawula marang Gusti. Besok maaf nanya. Besok jam sekian detik sekian jenengan lagi ngapain kira-kira? Tahu enggak? Tahun depan lagi ngapain? Tahu enggak? Hidup aja belum tentu, betul apa enggak? Masa depan kita itu sesuatu yang gaib itu miliknya Gusti. Bakal jenengan pengen masa depan jenengan niku saya jenengan itu gondela marang
Gusti. Pengen masa depannya bagus orang tahu sholat. Pengen masa depannya bagus nggak pernah sedekah. Masa depan bagus itu nih jenengan gondelan marang Gusti. Ngapunten. Pak, Bu, semuanya. Kita nih pasti bakal mati. Itu apa enggak? Oh, jangan ngomong kayak mati bebedeni lho, kayak ini tenanan pasti bakal mati. Si mati itu tinggal tunggu antrian. Setuju enggak? Jadi kan pada disi kalau kayak ikhlas insyaallah. Yang aku tak disi jadi kan ikhlas banget loh saya itu. Kita ini mati tinggal nunggu antri. Sekarang pertanyaannya, kita ini takut mati atau berani mati? Jujur, takut mati. Kenapa kok takut mati? Karena satu, wedi ngadepi akhirat. Padahal kita ini pasti kembali ke betul apa enggak? Kalau ada anak kabur disuruh balik tidak mau, berarti dia punya masalah dengan tuan rumah. Benar apa enggak? Lalu jenengan tuh tidak berani ngadep Gusti Allah, berarti jenengan baru mau duwe masalah karo Gusti. Betul enggak? Dikon balik mau berarti ini masalah nih. Ada istri minggat. Kon balik karo bojone mau berarti punya masa. Kita ini kan hambanya Allah, nanti bakal kembali kepada, makanya inna lillahi wa inna ilaihi, kita semua miliknya dan kita akan kembali kepada. Lah kok wedi balik berarti punya masa. Betul apa enggak? Bermangsa ada masalah. Bermangsa. Jadi penyebabnya kita apa? Satu, takut balik ngadep Gusti Allah. Yang kedua, nanti nasib keluarga kita gimana? Betul apa enggak? Kok nasibnya anakku piye, kok nasibnya bojoku beda, naik sebab bekal terbaik untuk mempersiapkan itu semuanya doa. Bekal terbaiknya apa? Gondelan marang Gusti, salate mulai jam tenanan. Gitu apa nggih? Kemudian urusan taat yo dilakoni. Kemudian berusaha menjauhkan diri dari segala macam perbuatan maksiat. Kadang-kadang pengajian sregep, tapi nek utang karo bab lecet. Bang itu apa bab titil biasanya? Bang titil. Itu apa nggih? Lho pengajiane sregep, lho pengajiane niku sae kok nyambut damel utang kados ngoten niku jangan. Tapi saya tuh harus utang sama Bang Dikil karena untuk nyekolahkan anak. Kuwi nyekolahkan anak kuwi ora wajib. Boleh sekolah sing gratis, pondok sing gratis kuwi jek akeh. Tapi kuwi ninggal riba niku hukume wae. Enggak berkah kalau hidupnya masih kerjaannya itu nyerempet-nyerempet dengan yang diharapkan sama Gusti. Enggak berkah. Tata hidup kalau pengen yang gaib itu jadi bagus, mulai sekarang kita menata hidup, sholatnya yang benar, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, hubungan sama Allah perbaiki, hubungan sama orang tua perbaiki, hubungan sama suami perbaiki, hubungan sama istri perbaiki hubungan kita dengan yang ada di sekitar kita. Insya Allah kalau hubungan kita ini bagus, nanti masa depan kita juga dijadikan bagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad. Para bapak, para ibu yang aku hormati, saya mau cerita ini kisah nyata. Pernah dengar nama Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Pernah ya? Khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu dari Bani Umayyah. Ini Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Khulafaur Rasyidin ada berapa? Orangnya yang jawab lagi. Halo. Khulafaur Rasyidin ada berapa? 4. Ada 4. 1 Sayyidina Umar. 2
Dua Sayyidina Ali. Tiga Sayyidina Utsman. sehingga Pak Donan itu tangi lunas ini. Empat Sayyidina Khulafaur Rasyidin ada 5 sebetulnya. Yang kelima Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Khulafaur Rasyidin ada 5. Nah, ada lagi pemimpin adil namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini jabat jadi khalifah selama 2 tahun. Selama beliau menjabat tidak pernah ada serigala makan domba. Kenapa? Sampai serigalanya jadi soleh goro-goro pimpinan Umar bin Abdul Aziz itu, masya Allah. Umar bin Abdul Aziz itu, ini kisah Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu padahal ini raja loh Pak, khalifah loh Pak. Beliau itu menguasai daerah mana? Arab Saudi. Sekarang ini ya, kalau seandainya beliau itu sekarang ini ibarat negara sekarang ya, Arab Saudi kekuasaannya Yaman, Uni Emirat Arab, Qatar, Dubai, apalagi Suriah, Yordan, Mesir, Palestina, itu semua hampir sepertiga dunia itu di bawah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Benua Afrika lu sampai Maroko itu. Jadi khalifah, hampir jadi penguasa hampir sepertiga itu ketika meninggal dunia warisannya cuma ada 18 dinar. 18 dinar itu 1 dinar 2 juta, berarti warisannya cuma ada 36 juta. Niku Pak ngapunten, dipotong untuk urusan pemakaman dan lain sebagainya sudah habis 9 juta. Sudah habis 9 juta. Kemudian dipotong untuk urusan kata bengek lainnya, walhasil intinya total warisannya pernah saya hitung rupiah itu cuma tersisa hanya 18 juta aja itu. Hanya 18 dibagi anaknya, dibagi istrinya. Ada lagi khalifah yang berikutnya namanya Hisham bin Abdul Malik. Itu ketika jadi khalifah, menjadi khalifah, jatahnya istri itu kalau mati kan 1/8 kalau punya anak. Oke. Jadi kalau mati 1/8 itu kalau punya anak. Kalau enggak punya anak 1/4. Lalu kalau ada istrinya itu ada 4, jadi 1/8 ini dibagi orang 4. Ternyata masing-masing istrinya itu dapat 80.000 dinar. Beri 1/8 kekayaannya itu 320.000 dinar. Dikalikan sama 4 orang itu jadi 320.000 dinar. Ini rupiah Pak, pengen orang yuton itu baru 1/8-nya baru uang kas, belum kendaraan, belum tanah dan lain sebagainya. Jadi ada satu orang meninggalkan warisan dikit buat anaknya, tapi orangnya soleh. Ada satu orang lagi nggak soleh, meninggalkan warisan banyak. Imam Mujahid salah seorang tabi'in, beliau meriwayatkan, demi Allah aku jadi saksi, aku lihat anaknya Umar bin Abdul Aziz sekalipun warisan bapaknya dikit, tapi karena bapaknya soleh, berkah hidupnya. Kalau ada urusan kaum muslimin, ada jihad dan sebagainya, nyumbang 100 ekor unta, 100 ekor kuda kadang-kadang. Saking sugih. Anaknya Hisham bin Abdul Malik yang ditinggali sekian banyak harta, pengen 1/8 hartanya aja 320.000 dinar. Kalikan 2 juta rupiah itu belum jatah untuk anak lebih tinggi daripada itu semuanya. Itu ternyata anaknya jadi pengemis di pinggir jalan. Sebabnya apa? Wong tuane ora saleh. Jadi kalau jenengan tuh pengen tinggalkan warisan buat anak, tinggalkan warisan berkah karena kesolehan jenengan. Itu warisan yang bermanfaat. Warisan bermanfaat buat putra jenengan itu apa? Jenengan terus yang soleh, putra jenengan akhirnya mendapatkan itu warisan terbaik. Kalau jenengan terus, oh aku boleh duit sing akeh, sekalipun aku tidak soleh, maaf, begitu jenengan mati uangnya jadi fitnah. Wong tuane rong dikubur, anake wis padu jutaan gara-gara rebutan warisan. Na'udzubillah min
Semoga kabeh selamat ya insyaallah. Amin Allahumma amin. Amin. Nanti ini diberikan Allah Taala. Nah makanya niki kita melaksanakan deh. Jadi kita semuanya mengkaji tentang gaya hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena ini kan malam kan baru permulaan pengajian ya. Nah saya mau cerita sedikit. Insya Allah ini buat kita semakin cinta sama Kanjeng Nabi insya Allah. Bagaimana Kanjeng Nabi masuk ke kota Madinah. Semuanya tahu Kanjeng Nabi masuk ke kota Madinah itu disambut qasidahnya apa? Tala'al badru alaina, telah muncul bulan purnama atas kami. Berarti menurut jenengan Kanjeng Nabi itu sampainya ke Madinah siang atau malam? Telah badru alaina, telah muncul bulan purnama. Kanjeng Nabi sampai ke Madinah siang atau malam? Malam. Betul? Keliru. Kanjeng Nabi sampai ke kota Madinah itu siang. Ketika Kanjeng Nabi masuk ke kota Madinah, kok disambutnya Thala'al Badru? Kenapa? Karena orang-orang Madinah sebagian besar mereka baru pertama kali lihat Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi masuk, bahkan bukan cuma siang, di waktu duha, mereka lihat Rasulullah SAW. Saking terangnya Kanjeng Nabi, mereka lupa dengan matahari sampai mereka nyambut dengan Thala'al Badru. Saking padanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini hadis riwayatnya sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Nanya, sekarang saya berdiri, bayangan saya kelihatan enggak? Kelihatan enggak di bayangan saya? Masalah ketok ini ya toh. Iki lho mejane bayangannya pada tanduran, bahasanya belum palsu ini. Kayaknya bayangannya apa pada? Ada, ini saya ada bayangannya enggak? Ada enggak? Ya. Kenapa? Karena lampu sama saya lebih terang. Lampu, jadi ada bayangannya. Paham? Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dulu ada sahabat itu kalau jalan sama Kanjeng Nabi, saking adabnya tidak mau nginjek bayangannya Kanjeng Nabi. Akhirnya dimatmatin. Subhanallah, ternyata Kanjeng Nabi itu nggak ada bayangannya. Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa Rasulullah nggak ada bayangannya? Karena kalau sesuatu dibandingkan dengan matahari, Kanjeng Nabi lebih terang dibandingkan matahari. Nabi Rasul disebutkan di Al-Quran nur cahaya. Makanya tidak ada bayangannya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bayangannya Kanjeng Nabi itu Pak. Ada bayangannya Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak ada bayangannya. Beliau Nabi Muhammad SAW itu ketika masuk ke kota Madinah, kata Anas bin Malik, saya lihat satu Madinah itu semuanya nyala. Padahal siapa? Nyala semua. Rumah itu ketok padang. Semua batu kulit itu terpakai situ ya. Ketika masuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, akhirnya Pak Bu yang dimakan Allah Taala. Ketika Nabi masuk ke kota Madinah, sak Madinah rebutan. Ya Rasulullah, tinggalnya di tempat saya ya. Ditarik untaku Nabi, tapi jangan da'uha fa'innaha ma'murah, jangan. Untaku jangan ditarik. Untaku ini nanti milih tempat sendiri. Terus menanyakan ke Nabi, semua orang rebutan pengen rumahnya disinggahi sama Kanjeng Nabi. Rebutan semua orang. Kata Nabi, jangan, untaku nanti pilih tempat sendiri. Akhirnya untanya Kanjeng Nabi itu sampai deprok duduk di satu tempat buat jemur kurma. Tempat itu sebagian ada kuburan, sebagian ada untuk urusan jemur kurma dan lain sebagainya. Tempat ini punyanya kedua anak ya yatim. Akhirnya sama Kanjeng Nabi SAW didatangi.
Yang punya ini siapa? 2 anak yatim. Nah, jadi ya udah, mau saya beli. Katanya, "Enggak usah Rasulullah, ini hadiah." "Enggak, saya beli." Kanjeng Nabi itu bukan ngaji mumpung Pak, digratis langsung nggih gelem-gelem ngoten niku. Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah setelah Bakar sudah nyapet onta. Dikasihkan ke Rasulullah, enggak mau, bid faman, saya bayar. Loh, enggak, hadiah Rasulullah, enggak, saya bayar. Jadi Rasulullah SAW itu digratis, itu kadang-kadang enggak mau. Kanjeng Nabi lihat sikap. Nah, ini pelajaran penting untuk kita semuanya. Kita tuh kalau punya teman madu, artinya pas menggratisi kita, jangan terus disesep terus, entah itu madunya. Sekalipun teman kita itu kaya, teman kita itu bisa gratisi kita, sekali-kali kita yang gratisi dia. Kenapa? Biar hubungan persaudaraannya semakin erat. Ini ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi dibari langsung gelem-gelem terus. Kadang-kadang kita nius, bisa-bisa aku sih gratis sih, gitu. Paham ya? Sallallahu Nabi Muhammad. Halo, saya remote saya ini. Yang kedua, leprok itu umpamanya Kanjeng Nabi Muhammad langsung didatangi sama Abu Ayyub Al-Ansari. Datangi. Ya Rasulullah, untanya duduk di sini, rumahku paling dekat. Tinggal di rumahku ya Rasul, selama nunggu bangun masjid. Ya. Akhirnya Kanjeng Nabi tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertanyaannya, untanya Kanjeng Nabi deprok itu mung asal deprok atau diatur sama Gusti Allah? Kira-kira diatur apa asal? Diatur apa asal? Diatur Pak Bu. Kenapa? Tempat deproknya unta itu di pemukiman Bani Najjar. Pemukiman Bani Najjar itu kata Kanjeng Nabi, khairu duwaril ansar Bani Najjar. Terbaik pemukiman Ansar itu Bani Najjar. Kenapa? Karena dulu kakeknya Kanjeng Nabi pernah tinggal di Madinah, nikahnya sama orang dari Bani Najjar. Alasan yang kedua, ketika Bani Najjar ini diajak masuk Islam, semuanya langsung nerima, nggak ada yang menolak. Jadi karena barokahnya nerima Islam langsung, Bani Najjar jadi tonggonya Kanjeng Nabi Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi untanya Kanjeng Nabi itu milih bukan karena nasab, tapi diatur kali Gusti. Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari dipilih rumah singgahnya Kanjeng Nabi, diatur sama Gusti Allah. Dulu zaman setelah Nabi Isa ada raja namanya Raja Tubba. Raja Qaumun Tubba, Ta'ba'ain Tubba. Raja Tubba itu kokoh, kerajaannya di mana-mana, kaya raya. Tiap masuk kota disambut, masuk kota disambut. Masuk Mekah enggak disambut, nesu. Kabeh nyambut aku, kok wong Mekah ora kaya sing nyambut aku iki. Semuanya bos, orang Mekah enggak nyambut saya. Kenapa? Tanya, ya Mekah itu ada Ka'bah. Ya orang Mekah sama kamu biasa, mereka itu hanya memuliakan Ka'bah. Oh, nek ngono Ka'bah tak hancur iki. Baru ngomong hancurkan Ka'bah, besoknya sakit. Sampai lumpuh kulitnya, luka semuanya. Bingung, datangkan dokter orang mari, bukan datangkan lagi mantri orang mari, datangkan tabib orang mari, profesor orang mari, provokator barang ditekani, seorang mari. Akhirnya datangkan ulama kiai. Kalau mungkin kiai ya putih di ngerampal juga mungkin Allah. Datang kiai. Hanya kiainya Pak Rajo, jawaban jujur. Niatmu apa? Apa niatmu di Mekah? Saya mau ngajarkan Ka'bah, tobat toh. Kamu tobat, gak mengajarkan Ka'bah sembuh. Ya sudah, saya tobat, gak mau mengajarkan Ka'bah. Besoknya sembuh, subhanallah. Bahkan akhirnya ngasih hiasan untuk Ka'bah.
ketika Raja Tuba ini kalau pergi punya tim ulama, tim fatwa gitu, pergi mau pulang ke tempat tinggalnya lewat Madinah, ulama-ulamanya pamit, Raja, saya tak tinggal di sini saja. Loh, kenapa? Gak ikut saya. Saya mau tinggal di sini. Tempat ini nanti akan jadi tempat diutusnya Nabi akhir zaman. Makanya saya mau tinggal di sini biar anak cucu saya jadi pengikutnya. Akhirnya Raja Tuba, ya wis, kalau mau tempatin Nabi, saya mau kirim surat sama nabinya. Akhirnya kirim surat sama Nabi Muhammad SAW. Padahal di zamannya sebelum Nabi berapa ratus tahun itu Pak. Kirim surat sama Rasulullah SAW. Setelah disampaikan suratnya ke raja, surat ini kamu bawa. Kalau kamu meninggal kasih ke anakmu, kasih ke anak lagi. Subhanallah. Bahkan raja itu sempat bangun rumah di sana. Subhanallah, surat itu turun temurun. Itu suratnya dipegang sama Abu Ayyub Al-Ansari, dan rumah yang dibangun sama raja itu rumah yang dipakai untuk singgah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dengan bayangan barokahnya pengen berjuang sama kanjeng Nabi Muhammad, akhirnya keturunannya jadi pengikutnya Nabi, bahkan jadi tempat singgahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pelajarannya ngapunten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin hadirnya kita malam ini di sini bukan karena kebetulan. Kita dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk malam ini sama-sama kumpul dan selawat kepada kanjeng Nabi. Hadiah dari Allah Ta'ala ini kalau lebihnya dipilih bisa kumpul selawat, mari kita syukuri bersama-sama. Alhamdulillah. Sekarang tugas kita mulai dari tempat ini, kenalkan kanjeng Nabi kepada siapapun juga yang di sekitar kita. Kenalkan Rasulullah. Anak-anak kita dibuat harus mengidolakan kanjeng. Diajarina kalau makan pakai tangan kanan, tiru kanjeng Nabi. Kalau lihat lampu, nak lampunya terang ya, tapi kanjeng Nabi lebih terang nak. Nah itu ada orang baik kanjeng Nabi. Ajari anak kita untuk kenal dan mengidolakan Rasulullah. Nanti insya Allah anak kita bakal jadi anak yang soleh. Kanjeng Nabi itu kata Nabi, Anal Qasim Wallahu Allah itu kalau menitipkan anugerah itu lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bahkan Imam Syafi'i dengan madhabnya apa? Syafi'i kan? Imam Syafi'i ngantos dawuhaken kita sekarang ini tidak ada satu nikmat